Ya, oke, pertemuan yang ke-6, tujuan perkuliahannya saat ini. Setelah mengikuti perkuliahan pertemuan yang ke-6, diharapkan mahasiswa memahami jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Jadi ada dua kata kunci ya, jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Ya, ini ya, jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Oke. Di pertemuan yang ke-5 kan kita sudah belajar tentang topologi dari jaringan telekomunikasi, di mana sudah dikenalkan sebuah perangkat yang fungsinya sebagai sentral atau switching. Kemudian kita sudah menyinggung juga tentang hierarki dari topologi tersebut yang digunakan juga untuk penomoran telekomunikasi, khususnya jaringan PSTN. Nah, secara umum kita bisa membagi dua, kalau begitu, jaringan pada konsep jaringan telekomunikasi itu ada dua kita bagi. Yang pertama adalah jaringan akses, dan yang kedua jaringan inti. Atau kalau kita pakai bahasa umum yang di industri, ada access network dan core network. Ada dua ya. Dan dua hal ini nanti yang menjadi dua pembagian besar untuk peminatan ya. Karena skill yang digunakan pada industri di lapangan ini, kedua hal ini juga berbeda sekali. Ada orang yang memang fokus nanti di jaringan akses, ada yang dia memang di jaringan data, di jaringan inti. Kemudian kalau kita ambil contoh pada jaringan telekomunikasi telepon, maka jaringan akses ini adalah jaringan yang dari telepon ke sentral. Sedangkan jaringan inti adalah yang menghubungkan sentral dengan sentral. Jadi jaringan akses yang dia langsung ke end user. Kalau jaringan inti, kita tidak langsung berinteraksi dengan dia, karena itu berada pada backbone di belakang, tidak langsung ke end user. Nah, jaringan inti ini yang disebut juga sebagai jaringan telekomunikasi. Ya. Kita lihat kembali gambar yang pekan lalu sudah kita lihat, kita singgung, kita bahas. Nah, ini adalah jaringan local exchange. Kemudian ini ada central tandem yang menghubungkan sentral lokal di bawahnya. Nah, dari jaringan lokal, dari sentral lokal yang membawahi device-device atau user-user atau pesawat telepon, itulah yang disebut dengan jaringan akses. Jaringan akses. Kemudian jaringan yang menghubungkan antara sentral lokal yang terhubung dengan sebuah sentral tandem, inilah yang disebut dengan jaringan inti. Ya. Jaringan inti. Jadi jaringan inti tidak langsung bersentuhan dengan kita sebagai end user. Kemudian kalau jaringan akses itu bersentuhan dengan kita sebagai end user. Ingat kembali ketika kita diskusi tentang wireless dan wired ya. Itu kita membahas banyak hal tentang di sisi akses sebetulnya. Katakanlah yang kemarin diperdebatkan, jika kita menggunakan salah satu provider IndiHome katakanlah, yang menggunakan ONT-nya itu sebuah access point, dan kita sebagai end user-nya di sini terhubung ke access point tersebut. Maka di sisi aksesnya bisa kita katakan kita menggunakan wireless, tapi di sisi backbone ke belakang sebetulnya menggunakan wire juga.
Jadi di sisi akses ini bisa berkembang banyak hal. Apakah dia menggunakan nanti kabel juga, dari access point bisa dia tarik kabel UTP, atau dia menggunakan WiFi, jadi akses wireless dengan standar IEEE 802.11x ya, X-nya ini bisa macam-macam. Apakah juga nanti kalau kita konversi dia pada jaringan PLMN, ini PSTN ya, kalau seluler PLMN, Public Land Mobile Network, maka ini menjadi aksesnya adalah signal seluler kan, jadi berbeda dengan WiFi. Dan di belakangnya adalah jaringan inti atau jaringan telekomunikasi yang lebih kepada backbone-nya. Ya. Jadi kalau kita nanti membahas lebih jauh lagi, maka bisa jadi gambar-gambar local exchange ini hanya sebuah titik-titik jadinya. Hanya sebuah titik yang pembahasannya jadinya ini titik, ini titik, ini titik, ini titik. Ketika ini ceritanya ketika kita membahas lebih jauh nanti tentang jaringan telekomunikasi ini ya. Jadi sentral lokal ini lama-lama nanti bisa disimbolkan sebagai node aja. Node ya kan. Ini juga node, ini node, ini node. Nah, nantinya mungkin di mata kuliah PTT ini di pertemuan yang setelah UTS kita sempat singgung juga nanti ya. Pembahasannya jadi gimana cara menghubungkan node ini secara efektif, begitu. Apakah jadinya seperti ini aja, ya kan? Maka ini nanti jadi jaringan akses. Jaringan akses. Kita nanti akan banyak membahas tentang gimana cara membuat efektivitas dan efisiensi dari jaringan inti ini. Maka nanti pembahasannya tidak lagi kelihatan local exchange-nya, tapi hanya node. Gimana cara menghubungkan node? Ingat nanti tentang pelajaran kalau kita nonton film kartun anak-anak tuh ada gimana cara Bapak Pos mau mengantar 3 tempat dengan rute yang sangat efektif. Nah, jadinya kan begitu pertanyaan. Itu node ini sebenarnya kalau di breakdown nanti adalah local exchange ini, tapi sudah tidak terlihat lagi ketika kita membahas lebih jauh. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, nomor 1 udah paham. Nomor 2, nah terdapat juga jaringan komputer dan jaringan data. Ya, Internet of Things sekarang. Kemudian istilah yang umum untuk pengguna adalah user atau terminal. Nah, ini macam-macam ya. Kalau kita bahas tentang seluler, nanti bisa juga disebut handphone, bisa juga device, bisa juga UE, equipment, UA, ya singkatannya UE, user equipment. Atau bisa juga nih user atau terminal, atau macam-macam. Yang pasti dia adalah pengguna ya, ini pengguna bisa berupa sebuah perangkat telepon, bisa juga perangkat, sekarang udah macam-macam, bisa perangkat laptop, bisa modem, bisa banyak lah jenisnya. Dan ini istilahnya terminal ya. Terminal. Kita lihat di sini yang di dalam garis putus-putus ini adalah jaringan inti. Jaringan inti bisa nanti jadi garis putus-putus, bisa nanti jadi awan aja dia. Jadi awan aja, karena ketika kita membahas tentang jaringan telekomunikasi fokusnya pada jaringan akses, maka yang ini kan nggak kita bahas, maka kita jadiin aja dia cloud aja, awan kan? Artinya bukan dia sebuah awan saja, dalamnya sebenarnya kalau kita berikan banyak hal. Nah, ini nanti penggambaran yang biasa dipakai pada paper-paper atau buku-buku ya. Kalau nanti teman-teman mau membahas lebih jauh. Jadi ketika kita membahas tentang gambar ini, maka yang di dalam garis putus-putus itu isinya udah titik-titik aja. Nah, kan nggak kelihatan lagi nih apakah ini sentral atau apa. Isinya hanya node kita sebut.
Kemudian yang kita lihat di sini adalah setiap node ini terhubung dengan sebuah perangkat lagi yang kita sebut nanti itulah jaringan akses yang dia menjadi akses ke terminal. Apakah ini dia menggunakan misalkan sebuah switch ya kan, kemudian ke terminal-terminal sebuah laptop, komputer, apakah dari node ini terhubung ke sebuah pesawat telepon langsung jaringan aksesnya jadinya. Kemudian apakah dia terhubung ke sebuah tower pemancar dulu, baru dari tower pemancar ini mendistribusikannya dengan wireless, jadi ke terminal-terminal handphone. Ini konsep dasarnya ya. Oke. Lalu kemudian nah kita bisa simpulkan bahwa jaringan inti adalah jaringan yang menghubungkan node. Oke, jaringan akses adalah yang end user. Kemudian nah di gambar yang tadi ini, yang jaringan akses ini, inilah bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, bisa bentuknya jar lokar, bisa bentuknya jar lokat, bisa bentuknya jar lokaf. Tergantung media apa yang dia gunakan. Kalau dia menggunakan akses radio, maka dia disebut dengan jaringan lokal akses radio. Kemudian kalau dia menggunakan tembaga, maka dia disebut dengan jar lokat, jaringan lokal akses tembaga. Kalau dia menggunakan fiber, maka dia menggunakan jaringan lokal akses fiber. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham ya? Nah, kemudian ada dua yang mau didiskusikan. Apa yang menjadi tugas utama dan tugas lainnya dari jaringan akses? Kemudian apa yang menjadi tugas utama dan tugas lainnya dari jaringan inti? Oke, kita enaknya diskusi nih, kawan. Kita diskusi ya. Seperti biasa kita coba bagi dua ya. Yang room pertama adalah jaringan akses, yang kedua jaringan inti. Ya, kita bagi dua. Saya buat dua room. Oke, ini udah terbagi. Kita diskusi kelompok saja sebentar, kira-kira 5-10 menit. Sudah terima? Seperti biasa, nanti tentukan satu orang ketua kelompok ya. Adalah saya Giovanni, perwakilan dari tim jaringan akses ya. Jadi jaringan akses itu sendiri Pak mempunyai fungsi yaitu untuk menghubungkan antara pengguna dengan terminal Pak. Jadi saling berhubungan erat gitu antara jaringan inti dan jaringan gitu. Kan kalau tidak ada jaringan akses maka tidak akan terjadi hubungan antara pengguna dengan sentralnya Pak, dengan intinya. Itu sih menurut kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok kami yang ingin menambahkan gitu. Ada? Ayo yang lain. Tadi baru apa? Gas. Tugas utama ya? Ya, tugas utamanya. Menambahkan untuk tugas lainnya mungkin mengoptimalkan karena kan menghubungkan gitu Pak. Udah gitu aja Pak. Itu aja. Itu aja Pak. Apalagi fungsinya kalau begitu? Nih dari gambar yang
Saya buat aja. Nih, teman-teman coba bisa bayang-bayangkan. Posisi teman-teman ada di sini kan? Iya. Sini ya. Atau kalau yang ini di sini ya. Atau kalau yang dia menggunakan semacam switch atau router, ini fungsinya jadi buat laptop ya. Posisi teman-teman ada di sini kan? Di jaringan akses. Apalagi fungsinya selain secara kasat mata terlihat sebagai interface saja. Coba lagi. Cukup. Randy Surya. Mungkin Randy Surya raise hand. Ya, selain itu juga Pak, menurut saya jaringan akses itu sebagai penghubung atau pembuka device kita dengan jaringan inti, jaringan lokal Pak. Jadi kita tanpa jaringan akses kita tidak bisa mengakses internet. Oke. Udah. Ada lagi? Kayaknya sudah sih Pak. Sudah ya. Oke. Sementara cukup dulu. Mungkin nanti setelah mendengarkan penjelasan dari jaringan inti, mungkin ada kepikiran kali ya. Sekarang coba room 2, jaringan inti. Ya Pak, saya perwakilan dari jaringan inti. Jadi jaringan inti itu tugas utamanya untuk menyuplai si jaringan akses Pak, tugas utamanya. Jadi nggak ada jaringan inti ya, user juga nggak bisa pakai internet Pak. Terus tugas lain jaringan inti selain untuk menyuplai data ke akses, jaringan inti itu buat memplotting itu Pak, apa namanya, routing. Jadi sewaktu-waktu ada yang putus satu jalur, dia nyari jalur lain Pak. Jadi internetnya nggak semua keputus gitu Pak. Masih ada backup-annya. Itu bisa routing, switching. Oke. Udah sih Pak, menurut saya itu aja Pak. Oke, ada yang mau tambahan teman-temannya? Ada yang mau nambahin? Cukup dari room 2? Iya, ada lagi ya. Nah, jadi teman-teman ini kan kita sebagai pengguna ya, posisi kita di sini ya. Posisi kita di sini kan. Kalau saya nanya di timnya akses dulu ya. Giovanni tadi. Giovanni sekarang pakai apa? Terhubung Zoom ini? Itunya jaringannya Pak. Ya, jaringan aksesnya pakai apa? Kebetulan saya pakai WiFi. Wi-Fi. Wi-Fi-nya tethering dari handphone atau dari access point? Dari access point Pak. Dari access point berarti ya ini ya. Ya, yang itu. Yang ini ya. Ini ada router, sini dia ada pakai TP-Link mungkin ya. Pakai TP-Link ya. Iya, dia. Nah, Giovanni dia terhubung Zoom pakai ini. Jadi ceritanya dia dapat signal dari access point pakai apa? IndiHome ya? Ya, IndiHome. Yang pakai access point dari ONT-nya IndiHome, kemudian dari ONT-nya IndiHome ini singkat cerita ya, tapi di sini kan ada ODP ya. Ada yang di tiang listrik tiang telepon. Kan ada dari kabelnya nanti kalau enggak nanti Giovanni setelah ini kamu telusuri aja dari ONT yang ada di dalam rumah kamu itu keluarnya kemana? Ke tiang telepon, di tiang telepon ada sebuah box, nanti kamu lihat aja di situ. Sini ada ODP ya. Nah dari ODP ke atas itu kamu nggak bisa ngelihat lagi ya, kecuali mau kamu telusurin bisa juga tapi agak ribet, terlalu banyak. Ceritanya nyampe sini. Nah, terus satu lagi kita ambil sampel yang jaringan akses yang menggunakan tethering dari handphone ada nggak? Siapa Saya ya? Pak. Siapa? Saya Pak. Nggak kelihatan di sini. Siapa namanya?
Alvarezi. Alvarezi berarti case-nya yang ini ya. Kamu ada handphone, ya kan? Handphonenya kamu tetheringkan lagi ya. Jadi dia harusnya dia sebagai terminal, sekarang dia sebagai pemancar lagi kan. Baru kamu buka di laptop ya. Zoom-nya ini kan. Ceritanya tapi mirip seperti ini, tapi berbeda karena dia dari handphone sebagai terminal, kamu fungsikan dia sebagai perangkat lagi untuk transmitter dari laptopnya kamu, baru dari handphone ini sebenarnya dia ke tower ya. Nah, kamu lihat-lihat aja kamu pakai operator apa, apakah si merah, biru, kuning, orange. Kemudian kamu lihat-lihat sekitar kamu, pastinya ada tower. Dalam radius paling enggak 500 meter kalau tinggalnya di tengah kota, itu akan kelihatan ada tower lah, tower pemancar. Dari tower pemancar masuknya ke jaringan inti ini ya. Nah, kemudian siapa tadi? Fares sama Giovanni. Kamu kamu membuka aplikasi Zoom ini dalam waktu 60 menit mengkonsumsi akses bandwidth. Kita udah belajar bandwidth ya kemarin ya. Mengkonsumsi bandwidth dari penyedia internet ini bayar apa enggak? Bayar, Bapak. Nah, bayar. Di mana jadinya fungsi bayar itu? Di jaringan akses atau jaringan inti? Room 1, room 2? Jaringan intinya ya? Giovanni bilang jaringan inti ya? Jaringan akses, Pak. Jaringan ini mulai nih. Ya, kayaknya jaringan akses. Tadi apa Pak ini? Chargingnya di mana? Chargingnya? Bayarnya. Kan bayar ini. Ceritanya kan bayar kan? Kalau saya di inti, Inti, Pak. soalnya yang jaringannya di inti. Ya, penyedianya kan inti gitu. Iya. Jadi inti membagikan. Akses hanya memberi jalan masuk, Pak. Akses memberi Ya, jalan Pak, masuk. jaringan inti itu sebagai kontrolnya, Pak. Kata Raisa, kontrolernya. Berarti chargingnya di jaringan inti. Inti, Inti. Pak. Iya. Inti. Raisa, room 1, room 2? Gimana, Pak? Raisa tadi room 1 atau room 2? Room 2. Oh, jadi nggak mau dibebani ya kamu sebagai kamu room 2 tuh jaringan inti kan? Iya. Oh, mau membebani diri berarti ya. Berarti chargingnya di bagian jaringan inti ya. Charging di sini. Sepakat yang tim jaringan akses sepakat? Kalau menurut saya jaringan akses Pak. Kayaknya diakses, Pak. Soalnya semisal jaringan inti sebagai charging dari semua ini satu charging gitu ntar meledak Pak. Jadi dibagi-bagi gitu ke jaringan akses. Oh, di sini ada charging di sini. Iya. Masing-masing. Charging gitu ya. Ini ada dua pendapat lagi nih berarti ya. Sepakat. Sekarang coba kita ceritanya nyambung ke tadi Giovanni ya yang pakai ini. Giovanni ini yang pakai IndiHome bayarnya per hari, per bulan atau gimana bayarnya? Pembayarnya itu per bulan, Pak. Per bulan. Per bulan berdasarkan apa bayarnya? Berdasarkan Mbps-nya, kekuatan jaringannya, Pak. Nggak salah kemarin. Ada yang mau nambahin? Paket sama kelebihan pemakaian. Berdasarkan paket sama kelebihan pemakaian. Jadi kalau kamu pakai paket berapa sebulan? Berapa ya? 500 nggak salah, Pak. Paket. Berapa itu? 500 MB. Oh, maksudnya kan Sultan kekencangannya. sekali, Kekencangannya, Pak. anak sultan Kira juga. harganya. Buat di corporate. Kayak di corporate. Berapa ya kemarin?
Ya. Kalau bayarnya 500.000 kan, Paket. kalau kekencangan berapa? Pakai internet itu ada yang 10 Mbps, ada yang 20, ada yang 30 kan? Yang 20 Pak, yang Yang pertengahan. 20 pertengahan ya. Tahu harganya sekitaran 300 ribuan ya. Harganya ya 500 ribuan, 600-an. Nggak salah Oke. salah ya. Jadi dia paketnya A, B atau C beda harga kan begitu. Ini si Giovanni nih di sini. Si Giovanni di sini. Terus kalau kamu putus saja di sini misalkan. Di sini deh kamu putus deh. Putus. Tet, kabel yang masuk ke putus. Berarti charging kamu nggak ada dong. Kalau kata Nggak ada. Salman kan di sini chargingnya. Jadi putus aja biar gratis kan. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Itu kalau menurut Salman ya kan chargingnya di sini. Sekarang kita ke yang pakai tethering. Siapa tadi? Alvarezi ya? Iya, Pak. Kamu bayarnya per apa? Bayar paket Beli paket per bulan gitu, Pak. per bulan, paket internet per bulan ya? Iya. Berarti volume base ya? Unlimited, Pak. Oh, Kebetulan. unlimited. Unlimited yang berarti mirip kayak gini ya? Per bulannya berapa per bulan? Gak usah sebut Per operatornya. Harganya per aja. bulan itu 150.000. 150.000 berarti mau pakai nggak pakai segitu ya? Iya, benar, Pak. Karena unlimited kan. Oke. Nah, ini saya hanya membuka wawasan ya kira-kira ya. Nggak akan ngasih jawabannya langsung. Oke. Sekarang tadi persoalan charging. Berarti charging ini dihitung dari apanya kalau begitu? Pemakaiannya, Pak. Pemakaian. Tapi pemakaiannya kalau yang paket ini tadi kan sebulan nggak dipakai atau dipakai kan segitu-segitu juga. Biasanya Pak kalau yang unlimited itu kan semisal dikasih batasan walaupun unlimited misalnya 50 giga. Nah, kalau lebih dari 50 giga kecepatannya menurun gitu Pak. FUP-nya Itu- turun, Pak. Ada FUP. Oke, akhirnya tersebut juga satu istilah fair usage policy ya. FUP ya. FUP letaknya di mana? Jaringan akses atau jaringan inti? Akses, Pak. Akses. Akses. Di jaringan akses ini. Iya, Pak. Jadi FUP khusus untuk Giovanni adalah FUP dia sendiri gitu. Kemudian kan ini banyak orang nanti ya. Dari sini, dari tiang telepon yang kita sebut ODP tadi kan, nggak hanya ke Giovanni ya, ada ke user lain, ke user lain, ke user lain, user lain ya. Itu Iya. FUP-nya masing-masing berarti. Masing-masing gimana Pak? Di sini ada chargingnya, di sini ada FUP-nya. FUP buat Giovanni berbeda dengan FUP buat Ya, masing-masing. mungkin tetangganya Giovanni di sebelah rumah. Oh, bukan satu Pak. Jadi semisal yang pakai banyak tapi FUP-nya tetap gitu satu. Kalau satu berarti letaknya di sini dong. Enggak, Pak. Mungkin ini, Pak. Maksudnya tuh satu layanan, satu FUP, Pak. Jadi kan kalau Iya. di Indo kan ONT, satu ONT, satu FUP. Oke, berarti satu jaringan akses ini dia membawa triple play gitu kira-kira ya. Layanannya macam-macam. Iya, Pak. Layanan buat Giovanni apa? Dia triple play. Tetangganya Giovanni mungkin dual play gitu ya. Iya, Pak. Kalau Giovanni lihat kabel yang masuk ke rumahnya satu kabel optik aja ya. Iya, satu Pak. Menurut kamu kalau nanti tetangga kamu makainya cuma dual play atau single play, kabel yang masuk satu atau sepertiga dari kabel kamu? Satu kayaknya Pak, sama. Sama ya berarti ya. Mau triple play, mau single play, mau dual play, kabelnya satu ya. Ya, kalau Oh, pilihannya. satu. Berarti sebetulnya kabel yang membawa layanan itu secara fisiknya satu berarti ya. Satu ya.
Yang membedakan berarti bukan kabel fisiknya ya, tapi kabel logik di dalamnya ya. Logik di dalamnya. Oke. Jadi kita ada bicara interface, supply data, routing, switching, charging, FUP. Nah, sekarang saya coba membongkar lagi wawasan teman-teman ya. Sekarang ini si Alvarezi, kamu di kota mana? Posisinya? Kota Padang, Pak. Kota Padang. Kamu beli kartunya di mana? Di Padang atau di Padang juga ya? Enggak, Pak. Padang. Kebetulan waktu itu belinya waktu masih di Bogor, Pak. Oh, di Bogor, oke. Ya. Kamu belinya di Bogor, registrasinya di Bogor, kemudian kamu bawa ini kartu ke Padang. Iya, benar, Pak. Jadi kamu tercatatnya sebagai penduduk mana bagi jaringan telekomunikasi? Bagi telekomunikasi ya, bukan bagi catatan sipil ya. Mungkin Bogor, tapi saya dapat Bogor. akses juga di sini, Pak. Kalau gitu, tercatatnya di jaringan akses atau di jaringan inti? Sebagai pengguna kayaknya tercatat di jaringan inti, Pak. Sebagai pengguna di jaringan inti. Oke, berarti di sini ada namanya register ya, kita sebut aja register. Oke, register. Berarti kamu registernya itu tercatat di jaringan inti ya? Ibarat kayak di Dukcapilnya gitu lah. Iya, mungkin, Pak. Setuju yang lain? Setuju, Pak. Setuju ya. Jadi Alvarezi bisa bawa ke jaringan akses manapun. Mau di Bogor, mau di mana, dia bebas. Yang penting dia terdaftar. Oke. Oke, kalau begitu kita coba bedah ya. Nah, ini terima kasih yang sudah memberi pendapat di jaringan inti dan jaringan akses ya. Nah, jaringan akses ini seperti tadi dijelaskan, fungsinya itu dia sebagai akses end user. Cuman karena akses end user ini macam-macam problemnya itu tentu pertama adalah jarak. Setuju ya? Jarak ya. Jarak. Mau jaraknya segimana dekat, ya udah tarik kabel aja dekat. Ternyata jaraknya ada yang jauh-jauh. Maka seperti diskusi kita tentang perkembangan wireless, muncullah ini ya. Gimana caranya biar aksesnya itu mobility, kemudian tidak terikat pada sebuah media fisik. Maka berkembanglah ini. Aksesnya ini menggunakan wireless. Akses wireless ini, seperti cerita kita yang kemarin, tidak langsung tiba-tiba berkembang sebuah jaringan seluler seperti ini. Tapi berkembang mulai dari jaringan pesawat telepon yang bisa dibawa-bawa gagang teleponnya aja. Dudukan teleponnya ya tetap. Lihat di YouTube, di LMS mungkin ada tuh video tentang perkembangan jaringan telepon yang wireless itu hanya gagang teleponnya. Dudukannya ini tetap itu yang digunakan di kantor-kantor ya. Agar pesawat teleponnya nggak bisa dibawa kemana-mana, tapi masih bisa si pengguna itu mobilitas ke ruangan meja dia atau ke meja sebelahnya. Nah, kemudian berkembang jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini standarnya berbeda dengan yang WiFi. Berbeda. Jaringan seluler ini standarnya 3GPP. Kalau yang wireless WiFi itu IEEE. Coba nanti ditonton-tonton sejarah perkembangan WiFi. Panjangannya apa? Apakah wireless fidelity atau apa sebenarnya? Perkembangan dari WiFi ya. Nah, kemudian ada lagi perkembangan jaringan akses ini untuk pengguna data internet. Karena dulu terpisah antara jaringan telekomunikasi dengan jaringan internet. Tapi sekarang berkolaborasi ya. Nah, itu jaringan akses.
Kalau kita lihat dari seluler, ini berkembang dari 1G hingga sekarang ke 5G jadinya. Di sisi aksesnya ini yang paling banyak berkembang, berubah secara pesat. Di sisi aksesnya inilah nanti teman-teman berbicara tentang ini ada tower kan? Karena ada tower di sini tentu ada antena. Ada antena karena antena yang bisa memancarkan. Kalau pakai media fisik berarti teman-teman berbicara tentang media-media transmisi yang kemarin kita bahas. Apakah kabel koax, kemudian UTP, kemudian optik, kemudian bumbung gelombang, macam-macam ya. Kalau dia yang wireless, kita bicara tentang antena. Antena ini nanti banyak komponen-komponennya. Kemudian kita bicara modulasi kemarin ya. Modulasi. Nah, ada di sini nih. Kemudian kita bicara baseband, passband, adanya di sini. Kemudian kita bicara apa lagi kemarin? Frekuensi ya, hertz. Adanya di sini kan. Nah, kemudian dari akses ini, dia membawa traffic lalu lintas dari konsumsi teman-teman terhadap bandwidth tadi. Nah, traffic lalu lintas itu yang kemudian masuk ke jaringan inti. Di jaringan intinya nanti dihitung tentang yang pertama routing, yang kemudian yang kemarin kita bahas tentang switching, kemudian chargingnya, kemudian FUP-nya pun di bagian jaringan inti, kemudian registrasinya pun di jaringan inti. Jadi semua yang hal disebutkan di sini ada di jaringan inti. Di sini berarti banyak sekali nanti tambahan komponen-komponennya. Ada yang namanya untuk supply data, ada untuk routing, ada untuk switching, ada untuk charging, untuk FUP, registrasi, semacamnya. Nah, ini perbedaannya. Dan masing-masing berkembang dengan kebutuhannya masing-masing. Di jaringan inti ini nanti berkembang yang kita mungkin kenal di awal-awal 2020 ini, ada software defined network, ada network slicing, ada network virtual, macam-macam ya. Karena untuk kebutuhan ini semua. Sedangkan di sisi akses berkembang 1G, 2G, 3G, 5G, kemudian sisi antenanya berkembang macam-macam ya kan. Pokoknya gimana caranya antena bisa punya gain yang besar. Nah, ini semua ya. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan lagi sedikit. Jadi setelah kita memahami perbedaan antara core network dengan access network, ketika nanti teman-teman bekerja di industri, teman-teman bisa bekerja di antara dua hal ini. Jaringan akses lebih kelihatan fisiknya, jaringan core itu lebih tidak kelihatan. Lebih kelihatan hanya seperti comment from aja, kelihatan yang dikerjain sama mereka. Nah, kalau kita lihat jar lokat itu menggunakan aksesnya aja, aksesnya tembaga. Ya udah, singkatannya jar lokat. Kemudian topologinya bisa teman-teman lihat. Kalau yang konvensional ya seperti ini ya, sentral, kemudian masuk ke tiang telepon, dari tiang telepon ke rumah-rumah. Sekarang menggunakan optik pun masih seperti ini konsepnya, tapi namanya yang berbeda. Ini namanya dulu distribution point, sekarang namanya optical distribution point. Ya kan? Lihat saja nanti yang menggunakan optik ke rumahnya, lihat aja keluar rumah, ada tiang telepon, kemudian di sini ada kotak kecil, itu namanya ODP. Nah, kemudian kalau kita flashback ke dulu-dulu, ya dulu ada namanya rumah kabel. Sekarang media fisiknya masih ada, kelihatan di pinggir jalan ada kelihatan kotak seperti ini, tulisannya rumah kabel PT Telkom. Nah, itu adalah tempat distribusi besar sebetulnya. Kalau distribusi kecilnya ada di tiang telepon, namanya distribution point. Kotak kecil seperti ini. Tapi ya sekarang nggak ada lagi ya, karena kan Telkom juga sudah 100% fiber katanya. Jadi distribution point ini sudah berganti menjadi ODP, Optical Distribution Point. Fungsinya sama, distribusi, untuk mendistribusikan. Kemudian rumah kabel juga difungsikan sebagai tempat distribusi juga, tapi sudah optik. Oke, ya udah habis. Nah,
sedikit ya materi pertemuan 6 ini. Di sini ada pertanyaan nggak? Rifki, silakan. Saya mau nanya Pak, itu kan dari ke rumah langsung ke ONT. Nah, itu sebelum masuk ke ONT, misalkan kita splitter jadi 1:2, itu apakah chargingnya kebaca juga Pak? Bisa pakai 2 modem kita nanti? Sebelum masuk ONT, kamu split menjadi 2 Iya Pak, ONT. pakai slipper apa? Ini splitter 1/2 gitu. Ya, tapi ONT-nya berarti bukan milik Telkom ya, milik kamu Iya, sendiri iya. yang split. Ya mungkin satunya lagi merek Yang, lain gitu. yang pertama kalau sebelum ONT kamu kena pelanggaran. Sama. Karena ujungnya dari punya Telkom itu ONT-nya. Kalau mau di split setelahnya gitu. Oh, di paralel ya Pak? Ya, tapi Paralel. yang tujuan yang mau kamu split apanya dulu coba biar kita tahu nih. Ya pengen oprek-oprek aja gitu Pak. Kalau kamu oprek dari ONT itu kan dia ada 3 port LAN. Ada 3 port LAN. Kalau kamu mau 4 ya? ONT ada 4, ada 4. Ada 4 ya. Dari situ kamu udah bisa split kan? Iya, saya udah nyoba sih Pak ke paralel 3 rumah. Jadi per bulan dibayarin tetangga. Oh, didagangin lagi nih, kena nih. Mau masang diem nggak ada ODP yang kosong, ya udah sih split aja. Oh gitu. Nah, di bagian itu nggak bisa kamu atur. Jadi ONT itu kalau nanti kita belajar jaringan ya, ini sekilas saja biar teman-teman tahu. Dia kan fungsinya sebagai hub itu, hub aja. Hub itu mainnya di layer 1, 2 ya. Bisa 1, bisa 2. Jadi dia nggak ada fungsi routing sebenarnya di situ. Jadi kalau kamu mau oprek-oprek, sebetulnya dari ONT itu kamu masukin sebuah router, beli aja yang harga murah ya, 500.000, beli yang merek Mikrotik gitu kan. Kayak Ya, saya di rumah kan gitu. itu boleh sih, boleh gak sih Pak? Boleh, Apa boleh kita kalau masang mikrotik buat boleh. ngebandwidth tetangga gitu ibaratnya. Boleh. Jadi kayak saya di rumah, kebetulan ada kos-kosan, anak informatika semua, jadi sebelumnya dari ONT saya nggak pakai kabel, tapi pakai wireless saja kan. Dari wireless kita bagi ke beberapa kamar, tapi yang anak informatika ini kan jago ya, mungkin udah belajar, dia ambil netcard ya, jadi dia ambil bandwidth buat dia aja gitu. Iya Pak, bisa Dia diatur. jadi ada sih netcard defendernya ada, tapi kan jadi berantem ya jadinya antar kamar kan. Iya, Jadi rebut-rebutan bandwidth. Iya, Maka dikecilin kan. iya, jadi harus bisa kita atur. Jadi kita atur sebagai administrasi jaringan, kita harus pasang router. Dari ONT tinggal beli router, login dari router, nanti kita pancarin lagi bentuknya hotspot. Kayak hotel gitu, per kamar pakai user login masing-masing. Nah, kita bisa atur. Ini yang bandel-bandel kasih aja lah bandwidthnya kecil aja lah. 1 kbps aja. Kalau yang kelihatan anaknya rajin belajar, wah udah kasihnya gede lah. Setelah ONT bisa kamu otak-atik. Sebelum ONT jangan. Itu hak dan tanggung jawab Telkom ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang bertanya?